Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bana TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Riki Rosadi kali ini dapat kembali menyapa Anda di dalam podcast kita di kesempatan kali ini. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita juga akan coba membahas isu yang menarik, salah satunya soal melindungi anak-anak di ruang digital. Mana kita ketahui bersama bahwa penggunaan internet atau ruang digital ini sudah semakin marak, dan penggunaan internet atau ruang digital dewasa tak hanya bagi orang dewasa saja, namun juga anak-anak kini jadi salah satu pengguna aktif pada ruang digital. Karenanya tentu anak-anak perlu perlindungan agar tak tersesat di ruang digital yang kita ketahui arus informasinya begitu deras bahkan tak terkendali. Untuk itu kita akan membahas lebih lengkap lagi terkait dengan bagaimana kehadiran pemerintah melindungi para anak-anak di ruang digital. Sudah hadir bersama saya ini narasumber yang luar biasa, Pak Efo Saifullah, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PKB. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Ini Pak, kita sebelum ke tema kita pada kesempatan kali ini, saya ingin ngecek dulu nih Pak, hari-hari kebiasaan kesibukan sekarang menjelang akhir tahun apa aja nih Pak? Oh iya, biasa sebagai wakil rakyat lah menjelang akhir tahun. Tentunya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rutinitas saya yang memang cukup padat lah ya. Cukup padat lah ya menjelang akhir tahun ini. ada ini Pak, ada komplain dari di rumah keluarga karena makin padat betul. Karena sudah biasa ya. Sudah biasa dan sudah paham lah semua. Sudah ya. Paham, sudah memaklumi begitu ya. Memaklumi betul. Kepadatan sehari-hari. Oke. Ini Pak, kalau bicara tadi di awal kita bicara soal ruang digital khususnya untuk anak-anak begitu. Nah, saya pengen mendengar pendapat Bapak dulu nih soal bagaimana Bapak memandang hal ini. Seperti apa sih Pak menurut Bapak saat ini untuk secara umum ruang digital, kondisi ruang digital anak-anak khususnya di Banten sendiri begitu. Ya. Baik, saya kira terkait dengan masalah ruang digital anak-anak lah saat ini kan sudah tidak terkendali sebetulnya ya. Anak-anak sudah bisa berselancar di ruang digital tanpa batas, tanpa pendampingan. Ya inilah makanya saya kira ini perlu ada satu pendampingan, ada satu kebijakan. Jadi kalau bicara tadi seperti apa ya sebetulnya ya seperti saat ini begitu bebasnya anak-anak berselancar gitu ya. Betul gitu. Mau akses apa saja kan bisa gitu. Nah itu. Yang dikhawatirkan mengakses informasi-informasi yang belum saatnya diakses oleh anak-anak. Betul. Nah, kalau misalkan kita bicara resiko, ini kita tahu sendiri kalau misalkan arus informasi semakin deras, anak-anak juga bisa mengakses informasi yang begitu luas gitu. Apa saja yang kemudian resiko-resiko yang menurut Bapak ini harus menjadi sorotan semua orang gitu? Ya. Jadi pertama adalah ketika anak ini berselancar di ruang digital, tentunya ini kan harus ada satu pendampingan lah menurut saya gitu, agar anak-anak ini tidak mudah untuk akses ke platform-platform yang memang belum selayaknya mereka untuk bisa melihat kan seperti itu. Kita tahu bahwa kejadian-kejadian yang kemarin saja yang terjadi di beberapa tempat lah gitu, yang terakhir adalah di mana yang ngebom itu anak-anak sekolah, ya kan? Itu kan belajar dari internet, bagaimana cara bikin rakitan bahan peledak segala macam kan gitu ya. Atau kemudian dia masuk ke ruang permainan-permainan yang karakter keras kan gitu ya, iya Roblox gitu kan, sehingga mempengaruhi karakter kan begitu. Nah gitu. Baik, berarti ini salah satu isu yang menarik adalah bagaimana kemudian salah satu siswa di SMA yang kemudian dia bisa merakit bom, peledak, merakit peledak dan melihatnya tutorialnya di internet gitu. Betul. Berarti ini harus menjadi perhatian khusus. Artinya pendampingan secara serius ini harus siapa saja yang
bertanggung jawab gitu Pak ini Ya. untuk Nah, pendampingan ini. betul. Jadi dalam rangka kita melindungi anak ya di ruang digital ini, tentunya yang pertama sekali adalah orang tua. Orang tua ini kan tentu bukan hanya mendampingi ketika membuat emailnya. Setelah itu dilepas, dikasih handphone, udah tuh, kan gitu. Di kamarnya sendiri dengan asiknya bermain internet, bermain medsos apa gitu kan, atau masuk-masuk ke platform yang lain kan sudah tidak tahu. Di kamar itu misalkan dengan sendiri saja kan gitu, dia bisa melihat dunia, bisa melihat apa saja kan gitu. Sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya kan gitu. Bahkan di dalam survei itu dinyatakan bahwa anak-anak Indonesia itu gitu dalam sehari bermain internet itu 4 sampai 5 jam tuh. Bayangin kan Bahkan gitu. lebih. Bahkan lebih kan gitu. Bahkan lebih katanya kan seperti itu. Ini kan cukup bahaya. Maka tadi siapa saja yang harus bertanggung jawab atau melindungi mereka? Pertama adalah orang tua karena di rumah sendiri karena sudah tidak ada batas untuk melihat sesuatu kan gitu. Ya. Yang kedua adalah juga ini tentunya perlu ada satu regulasi dari pemerintah daerah kan gitu ya. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat saya kira. Nah gitu, pemerintah pusat lalu kemudian turun kepada pemerintah daerah gitu. Ini harus tanggung jawab. Bagaimana kemudian membuat kebijakan gitu kan. Pemerintah pusat yang baru-baru ini kan baru mengeluarkan PP 17 tahun 2025 terkait dengan tata kelola ya, tata kelola penyelenggaraan platform anak untuk berselancar digital atau PP Tunas lah sebutnya ya gitu. Nah ini yang mengharuskan kepada platform-platform tadi itu untuk melakukan suatu penundaan ya, penundaan untuk akses gitu. Harus ada suatu penundaan akses ketika gitu kan, ketika verifikasi bahwa anak ini belum cukup umur. Nah, itu kan ada suatu password lah gitu kan, harusnya itu. Harus ada satu password. Nah, ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat melalui PP-nya tadi kan gitu. Ini kan PP ya gitu, PP 17. Lalu kemudian turun ke bawah ini seperti apa kan gitu. Ini baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota harus bersama-sama bagaimana kita agar anak-anak kita ini yang saat ini menjadi unggul di Indonesia Emas katanya kan gitu ya. Seperti itu. Baik, ini menjadi problematika sendiri tentunya Pak. Kalau misalkan kita bicara soal ruang digital, tentu kita memiliki potensi yang cukup besar, salah satunya untuk mendorong Indonesia Emas tadi menuju 2045 Indonesia Emas. Tapi di sisi lain tantangannya juga cukup besar. Bagaimana jangan sampai anak-anak ini malah salah masuk ruang gitu kan, salah masuk ruang digital. Betul. yang belum seharusnya sudah mereka konsumsi, yang belum seharusnya dikonsumsi sudah dikonsumsi terlebih dahulu. Artinya ini punya peranan penting dari pemerintah sendiri, salah satunya tadi ada peraturan yang harusnya turun ke peraturan daerah juga. Ya. Saat ini ada yang mendorong situ nggak Pak untuk yang terbaru begitu? Ya, saat ini belum ya. Pemerintah daerah provinsi ini belum sampai ke sana gitu. Nanti insya Allah lah Komisi 1 akan menginisiasi ya, menginisiasi bagaimana turunan dari PP 17 tahun 2025 ini terkait dengan PP Tunas ya, gitu bahwa tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas itu, lalu kemudian juga bisa turun ke gubernur gitu, baik dengan perda ataupun pergub lah, seperti apa nanti dalam PP itu bisa diturunkanlah ke perda ataupun pergub di Provinsi Banten ini. Agar apa? Agar sama-sama kita menjaga anak-anak ini kan gitu. Iya. Gitu. Harus saling menjaga begitu ya. Betul, harus saling menjaga. Semuanya harus berbarengan kan gitu. Tidak bisa PP hanya instruksi gitu kan, PP instruksi kepada kan ini kepada PP ini kan menjaga anak dari aksesnya kepada platformnya, bahwa platform yang tadinya bebas untuk bisa masuk siapa saja gitu, sekarang kan harus ada suatu verifikasi baik wajah gitu kan. Nah gitu, misalkan ketika wajahnya masih anak-anak kan gitu,
Ini kan tidak boleh kan gitu. Nah, lalu kemudian eh, diturunkan lagi misalkan kepada peraturan gubernur ataupun perda kan gitu. Ini kepada lingkungan misalkan gitu ya, keluarga kan gitu. Ini untuk menjaga itu gitu. Karena kita tidak bisa mungkin apa namanya memblok kan gitu ya gitu. Memblok karena aplikasi kan karena sudah sudah satu struktur gitu kan, Sudah menjamur sudah juga. menjamur kan gitu. Gitu. Jadi dari pusatnya adalah PP 2 itu PP 17 2025 itu kepada platformnya itu bahwa dia harus ada suatu verifikasi baik wajah ataupun apa untuk anak yang masih untuk anak-anak tidak tidak boleh masuk kan gitu. Nah, tetapi kan masih banyak nih platform-platform yang ini kan yang masih belum melakukan itu misalkan gitu. Atau anak-anak masih ngulik aja nih tetap misalkan gitu. Nah itu tentunya makanya ini harus ada peraturan juga gitu. Jadi kepada orang tuanya. Nah, ini menjadi perhatian Iya kan kepada serius orang juga nih tua orang gitu. tuanya. Jadi orang tua jangan jangan apa namanya jangan Asal kemudian memberi. asal aja udah anak-anak nangis pengen main internet gitu kan Kasih HP. kasih HP. Ternyata tiba-tiba kan main game yang apa karakter-karakter yang keras kan gitu ya. Ini kan pengaruh gitu, pengaruh atau misalkan apa namanya yang masuk kepada pelajaran-pelajaran yang tadi misalkan untuk bagaimana cara Membuat alat membuat peledak. atau merakit suatu bahan peledak apa kan itu. Ini kan ada di benak mereka nanti. Ya kan? Atau misalkan dia masuk ke mohon maaf misalkan melihat ke kriminalitas, bunuh diri apa kan gitu. Ini kan tentu kesimpan lah di memori mereka. Kan gitu. Nah ini tentunya makanya ini perlu pendampingan. Yang saat ini saya kira belum ada ya atau jarang lah orang tua mendampingi sampai sedetil itu. Biasanya udah daripada nangis tuh handphone kan Kasih. gitu. Main game apa kan gitu ya. Anak ibunya misalkan kemana kan gitu. Inilah yang saya kira menjadi cikal bakalnya gitu kan terjadi karakter yang menjadi keras anak-anak berubah kan gitu melawan ke orang tua bahkan mungkin di memori dia sendiri sudah oh saya punya pengetahuan iya imunisasi yang wah kan gitu yang tidak baik lah seperti itu kan gitu nah itu saya kira. Nah, ini kan menjadi perhatian juga nih bagaimana kemudian arus informasinya semakin cepat dan anak-anak ini tadi ada fenomena bagaimana orang tua dia anaknya rewel dan sebagainya akhirnya mengambil jalan pintas dikasihlah HP. Nah, ini artinya perlu perhatian juga kepada orang tuanya nih. Kalau misalkan ini saya pengen tanya pendapat aja sebetulnya, Ya, Pak. iya. Ini kita ngobrol-ngobrol Iya. pendapat dengan arus informasi yang semakin cepat ini sudah siapkah warga masyarakat Banten ini menerima arus informasi yang sangat deras ini begitu. Salah satunya mungkin ini salah satu contohnya tadi itu, Pak. Ya. Ya kalau berbicara dengan begitu cepatnya ya teknologi kayak gitu. Teknologi begitu begitu cepatnya gitu yang betul-betul lari kencang lah gitu. Ini sebetulnya sudah tidak bisa dihindari. Mau siap atau tidak siap itu dunia sudah berubah. Gitu. Tinggal bagaimana kita mengikuti gitu kan. Tinggal bagaimana kita secara bijak sebagai orang tua gitu, bagaimana kita mendudukkan teknologi yang begitu cepat ini canggih ini gitu ini menjadi positif buat anak-anak kita. Gitu. Ini dunia tidak bisa kita stop dengan ruang digital ini tidak bisa kan gitu. Tar dulu gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Tetapi bagaimana kemudian kita filter, ya kan gitu. Kita filter. Oh kan, misalkan oh ini anak mau nangis mau apa, kan udah jangan saja kan gitu bermain handphone lah misalkan seperti itu kan. Saya kemarin dalam reses itu menemukan cerita dari seorang ibu ya. Wah, menarik ini. Iya, dari seorang ibu yang waktu itu cerita bahwa Pak, saya hampir 2 tahun saya berobat ke Jakarta. Kenapa? Bolak-balik tuh 2 tahun. Betul, karena waktu itu saya menyampaikan bahwa Provinsi Banten ini sudah luar biasa, saya bilang ini Pak Gubernur ini berani untuk
loncatan-loncatan pelayanan publik, pelayanan pada masyarakat. Salah satunya adalah beliau membuat rumah singgah di Jakarta untuk warga Banten yang sedang berobat. Dalam reses itu ada tanya jawab, ada cerita. Waduh Pak, alhamdulillah saya merasakan Pak. Selama saya 2 tahun berobat, anak digendong-gendong, anak baru umur 1,5 tahun kata dia itu berobat sampai 2 tahun. Saya bilang sakit apa? Itu salah saya Pak, gitu. Karena saya kerja, nah, itu saya beri handphone, gitu. Saya beri handphone. Umur 1,5 tahun. Iya, umur 1,5 tahun sudah dikasih handphone, katanya gitu. Supaya diem gitu kan, supaya diem gitu. Ternyata gitu kan, itu mungkin nggak tahu mungkin dari musik atau apa kan gitu, radiasi. Ini dia masuk ke otak, gitu. Ini masuk ke otak. Betul. Jadi ada satu, ini tidak diketahui ya. Yang diketahui lalu kemudian ketika dia berobat ke Rumah Sakit Cipto, gitu. Lalu saya tanya, menarik juga, saya tanya, itu oleh dokter di Cipto itu diapakan, gitu. Karena sudah diperiksa yang lain-lainnya, Nggak ada apa-apa. tidak ada apa-apa, Tidak terscan gitu ya. tidak Terdeteksi. Dokter itu hanya memberikan saran, coba sebulan ini anak jangan dikasih handphone, gitu. Oke. Lalu kemudian si ibu itu berhenti bekerja, sebulan itu dia di rumah saja, tidak dikasih handphone. Ketika nangis, biarkan nangis, tidak ada handphone, tidak ada interaksi gitu. Ternyata itu pulih. Sampai 3 bulan berobat lagi ke dokter, sudah dinyatakan sudah sembuh. Itu hanya gara-gara handphone. Seperti itu. Okay. Ada radiasi dari mata, lalu kemudian nggak tahu mungkin, biasanya kan anak itu yang penting ini saja, misalkan main-main apa dikasih video mainan apa kan gitu seperti itu. Ternyata ada pengaruh yang masuk ke lewat mata dan katanya ke otak seperti itu. Masuk ke otak, dan cara pemulihannya adalah dihentikan aktivitas dengan handphone. Gitu. Betul, hanya itu. Itu pemulihan satu-satunya. Iya, dia bilang tidak dikasih obat, Pak, gitu. Tidak dikasih obat, Pak Haji. Gitu. Saya juga penasaran gitu. Dalam 1 bulan nanti kesini lagi, gitu. Menurut si ibu itu betul Pak, 1 bulan itu udah ada perubahan gitu. Lalu sampai 3 bulan sudah stop, gitu. Hanya gara-gara itu. Inilah, iya kan? Inilah yang kita bicarakan ini kan gitu ya. Bukan hanya ruang digital saja, tetap menggunakan anak kecil yang menggunakan perangkat saja di sini ada efek. Nah itu ya. Apalagi ketika masuk kepada aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang memang itu anak-anak belum layak lah gitu. Tidak ada pendampingan, bahaya. Lalu kemudian juga bagaimana kemudian memerintahkan pendampingan ini kepada si orang tua, tentunya harus dengan peraturan. Harus diatur. Betul. Kan gitu. Betul. Fungsinya pemerintah ini kan di sini mengatur warganya agar baik kan gitu. Mengatur anak-anak agar anak-anak ini tumbuh baik gitu, menjadi harapan bangsa kan gitu. Apalagi kita menginginkan Indonesia emas ini, Indonesia anak-anak tumbuh betul-betul lah gitu kan, seperti itu untuk menjadi harapan estafet kepemimpinan di negara ini kan gitu. Artinya upaya juga harus optimal gitu kan, karena ingin membentuk si anak ini agar bisa menjadi generasi emas. Betul. Nah, gitu. Tapi saya menarik ini dari cerita Bapak yang tadi disampaikan, saya keingat salah satu istilah di sosial media ini. Yeah. Saya juga anak Gen Z kan sering mendengar nih istilah namanya brain rot, Pak. Yeah. Jadi brain rot itu orang bilang karena terlalu cepat ya video-video pendek, jadi si stimulus otak itu tidak bisa menangkap. Dan mungkin itu salah satu yang dialami oleh si anak tadi yang Bapak temui itu. Kemungkinan itu. Brain rot itu, dan pemulihannya adalah ya riset dengan cara menghilangkan si pemicunya. Pemicunya konten-konten pendek-pendek gitu. Ya, itu betul. Dan saya tanya juga itu kan, saya tanya, Ibu itu penyakitnya apa? Gitu kan, yang dikeluhkannya itu si anak 1,5 tahun ini kenapa? Gitu kan. Jadi dia diam saja, banyak diam, gitu kan, gitu, banyak diam, lemas, gitu kan, gitu. Gampang lemas ya. Iya, jadi kadang-kadang ya kayak ngaco lah gitu, nggak. Jadi memori itu kayak keganggu lah seperti itu, seperti itu. Makanya di rumah sakit di Rangkas, kata dia, Rangkas Bitung di Lebak, rumah sakit sudah dikeliling tapi nggak ada yang bisa, gitu ya.
Lalu kemudian dibawa ke Cipto, ketemulah sama profesor itu, dokter spesialis anak itu, Spesialis anak. itu. Dan ya baru kemarin saya ketika reses di bulan Oktober itu ketemu si ibu itu cerita itu. Wah, luar biasa. Anak sekecil itu harus berhadapan dengan brain rot atau pembusukan otak. Iya. Itu hal yang wah di luar nalar, kasihan banget ini. Iya. Tapi kita lihat ya, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibunya masak, ya kan? Anak-anaknya nangis. Udah, yang penting nggak nangis. Anak ketika karena biasa sih kan gitu. Dipegang handphone karena suka ibunya misalkan main handphone, anak ngikuti kan pengen. Udahlah daripada nangis kasih. Ya kan? Akhirnya mengambil jalan pintas tadi ya. Ya, betul. Nah ini saya pengen tanya juga Pak, tadi kan kita harus berkolaborasi salah satunya dari orang tua. Nah kalau dari sisi pemerintah kan Bapak dari Komisi 1 nih, sejauh ini koordinasi atau sinergi yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait gitu, salah satunya mungkin dari KPID Banten, seperti apa nih Pak? Ya. Baik Komisi 1 ini kita emang bermitra ya gitu, salah satunya dengan KPID ya, Komisi Penyiaran Informasi Daerah. Nah KPID ini tupoksinya dia hanya baru pada batas untuk siaran-siaran televisi dan radio saja. Televisi dan radio saja. Iya, televisi dan radio gitu. Untuk ke internet kayaknya dia belum bisa untuk patroli di dalam dunia maya, internet lah gitu kan. Mana saja konten-konten yang misalkan menimbulkan kekerasan, bahaya terhadap anak kan gitu. Saya kira belum masuk gitu, belum bisa. Gitu. Kalau untuk radio, televisi saya kira sudah dilakukan oleh KPID. Gitu. Ini makanya menjadi PR kita ini, gitu kan. Gimana ke depannya untuk patroli-patroli. Tapi kalau Bapak, ini kan ada isu juga untuk KPI atau KPID ini bisa menyentuh ranah digital. Nah, kalau Bapak di pihak yang setuju atau tidak setuju nih Pak? KPI sebetulnya kalau memang bisa, saya setuju. Ya, tambah tugas untuk bisa patroli juga gitu kan, untuk melihat mana konten-konten yang baik gitu ya kan, karena bukan hanya dari platform saja ya, itu sebetulnya itu kan dari kiriman orang yang tidak bertanggung jawab, membuat suatu pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan kekerasan, mempengaruhi anak. Sekarang bahasanya klipper Pak. Klipper lah misalkan gitu bahasanya ya. Itu kan siapa yang tanggung jawab untuk melakukan satu ini kan gitu. Yang saat ini kan institusinya kan baru cybercrime ya kan gitu ya. Itu ada di kepolisian kan gitu. Di KPI belum. Nah, gitu. KPI belum. Nah, itu. Jadi kalau berbicara setuju kah? Saya kira saya setuju. Gitu. Tambahan tugas tentunya ini kan harus berubah dari KPI pusatnya ya. Iya. KPI pusat bahwa ada tambahan tugas nih KPI menyelam di lautan yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi seperti itu. Ya. Baik, ini tak terasa Pak, kita hampir setengah jam menemani para pemirsa Banten TV di rumah berbicara soal keamanan ruang digital untuk anak-anak. Ini mungkin ada harapan nggak sih Pak kepada ini di ruang digital dan keamanan anak-anak di ruang digital ini sendiri? Ya, harapan kami adalah bahwa dalam menyikapi dunia yang sudah begitu cepatnya ini dalam dunia teknologi ya, ini yang sudah tidak bisa kita rem gitu, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan itu secara bijak, ruang-ruang digital secara bijak itu tentunya perlu pendampingan gitu. Kita memerlukan pendampingan seorang orang tua di rumah, bukan hanya mendampingi ketika membuat email gitu kan, tetapi juga ketika menggunakannya pun juga harus didampingi. Lalu kedua, misalkan dibikin aturan juga kapan harus menggunakan handphone, kapan harus berselancar misalkan di dunia maya misalkan ya gitu. Karena tentu saja bukan hanya sisi negatifnya saja, tetapi banyak juga sisi positifnya sebetulnya.
ada di ruang guru, ada bisa untuk mencari ilmu-ilmu Betul. di dalam perpustakaan digital kan gitu. Sebetulnya banyak gitu kan gitu. Ini dengan teknologi ini kan positif juga kan gitu. Ketika misalkan cari buku, kalau dulu kan gitu ya, oh kita harus ke perpustakaan gitu kan. Itu kan dengan adanya teknologi ini, Tinggal baca e-book. nah ini kan baca ibu kan gitu. Itu segi positifnya. Tentunya sekali lagi ini perlu pendampingan orang tua kan gitu ya dalam mendampingi anak-anaknya dalam masuk ke ruang-ruang digital tadi. Untuk apa sih kan gitu? Untuk anak-anak tidak menjadi terbawa lah, karakternya terbawa gitu oleh karakter-karakter yang dia tonton yang belum selayaknya, kekerasan misalkan gitu ataupun yang lainnya lah seperti itu. Karena apa? Sudah banyak terjadi anak-anak melakukan suatu kriminal itu, ya kan? Itu berasal dari lihat dari konten-konten yang mereka lihat di ruang digital tadi. Terinspirasi. Terinspirasi itu betul. Baik, terima kasih Pak sudah hadir Ya, dan berdiskusi bersama dengan pemirsa Banten TV di rumah. Dan pemirsa, akhir kata, saya Riki Rosadi pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.